Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di room ini. Pada pagi ini kita akan melaksanakan Pikom dengan tema yaitu atau topik Mang Dudi aplikasi gawai dunia usaha bagi disabilitas. Nah, pada pagi ini saya ditemani oleh dua petugas. Yang pertama ada Ibu Lilis Sumiati selaku moderator. Dia berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Nah, kemudian untuk narasumber juga ada Bapak Pepi Mahfudin SPD. Nah, kebetulan beliau tenaga pendidik di SLB Negeri Bandung Barat. Nah, mungkin seperti itu gambaran awal untuk pemateri dan juga moderator, mohon maaf. Nah, peraturannya yang pertama mungkin akan sedikit saya gambarkan dulu. Nah, untuk peserta mohon maaf pada saat narasumber sedang memaparkan materi, mohon untuk partisipan yang lain tidak menyalakan mikrofon. Kalaupun ingin bertanya, silakan tulis dulu di kolom chat ataupun nanti setelah beres pemaparan materi baru di sana ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu moderator yaitu Ibu Lilis Sumiati MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu, silahkan. Halo Ibu. Eh, Terima kasih Pak Bilal yang telah memberikan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung di acara Pikom ini. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sebagai dan ditemani oleh Pak Pepi sebagai narasumber. Ada Pak Pepi mungkin SPD, lahir di Bandung pada tanggal 31 Januari 1978. Ibu Bapak ini masih muda sekali. Kemudian beliau mengambil di SLBN Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan beliau S1 PLB UPI. Adapun organisasi yang diikuti oleh beliau itu kelompok kerja OPS SLB Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah subhanallah ini prestasinya sebagai juara simposium GTK di dalam acara HGN pada tahun 2016. Itu barangkali biodata yang dari Pak Pepi sebagai narasumber. Dan pada hari ini beliau akan memaparkan tentang Mang Dudi aplikasi gawe untuk anak disabilitas. Apa itu anak disabilitas? Bagaimana dunia usaha berkontribusi terhadap anak disabilitas tersebut? Bagaimana strateginya, teknik dan lain sebagainya? Itu nanti akan dikupas oleh beliau. Untuk itu, Ibu dan Bapak, marilah kita simak paparan dari beliau tentang Mang Dudi aplikasi gawe untuk anak disabilitas. Kepada Pak Pepi Mahmudin SPD, disilahkan. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbil alamin, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di room ini, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Bapak, ibu-ibu semuanya, eh, kebetulan pada sesi kali ini saya akan mencoba sedikit mungkin bercerita ya mengenai dunia ke PLB-an, yaitu dunia di mana memang saya menggolitinya di sini. Kebetulan saya memang tadi sudah disampaikan, saya sebagai tenaga pendidik atau pengajar di SMP Negeri Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan mencoba memaparkan, kalau temanya tadi memang Mang Dudi ya, Mang Dudi sebagai aplikasi gawai untuk dunia usaha untuk disabilitas. Nah, di sini di materi ini sebenarnya lebih khususnya judulnya adalah pengembangan prototip aplikasi Mang Dudi ini. Kemudahan siswa atau lulusan atau alumni SLB. Jadi begini Bapak Ibu, sedikit mungkin saya akan bercerita mengenai dunia SLB. Mungkin ada beberapa yang belum mengetahui SLB itu apa, sedikit saya jelaskan mungkin. Ya, SLB itu adalah sekolah luar biasa, di sekolah khusus yang menangani anak-anak yang kebutuhan khusus. Sekali kebutuhan khusus akan dengan label A itu berarti anak-anaknya atau siswa-siswanya mempunyai hambatan penglihatan. Terus ada lagi yang labelnya B, SLBB itu di mana siswanya mempunyai hambatan bicara atau pendengaran gitu, tunarungu atau tuli. Terus ada lagi SLB yang berlabel di mana siswa-siswanya tentang mental atau retardasi mental atau tunagrahita. Ada lagi juga yang berlabel D, yaitu siswa-siswa yang mempunyai hambatan fisik ya, tunadaksa. Yang lainnya ada sekarang lebih berkembang lebih banyak, ada yang autis, ada hiperaktif, dan yang lainnya. Nah, terus di kami SLB Negeri Bandung Barat itu memang semua label ada. Jadi dari mulai A sampai D gitu ya, ada. Dan di kita ada program khusus, yaitu program pemberian keterampilan untuk siswa. Jadi siswa optimalkan kemampuannya, digali potensinya apa yang bisa dibuatkan sebagai modal untuk hidup nanti setelah lulus. Misalkan ada program vokasional, biasanya itu ada tata boga, ada tata busana, ada cleaning service gitu. Terus ada perkebunan, pertanian, pertukangan juga ada, dan yang lain sebagainya. Itu gambaran mengenai dunia. Ini dari adalah memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pentingnya jejaring sosial atau media sosial atau IT gitu. Pasti semuanya apapun itu kita sangat dimudahkan dengan yang namanya informasi dan teknologi. Selanjutnya, permasalahan yang lain adalah di kita kelemahan pendidikan di kita di Indonesia masih memang kurang memanfaatkan teknologi. Ada salah satu ilmuwan dari Jepang mengatakan bahwa paling di kita hanya 25% di
pendidikan di Indonesia itu yang sudah menggunakan teknologi. Katanya kalau memang di Jepang itu sudah hampir di atas 75% sudah menggunakan IT gitu. Selanjutnya permasalahan yang lain adalah siswa di sekolah luar biasa kami kan tadi sudah diberikan keterampilan sesuai kebutuhan atau hambatan yang mereka miliki. Tapi setelah lulus masih menjadi tanda tanya. Jadi siswa ini nantinya kemana gitu. Mau ke dunia kerja, kadang memang stigma orang-orang di masyarakat masih memandang sebelah mata siswa-siswa disabilitas ini. Kadang ada siswa yang sudah lulus, dia sering datang juga ke sekolah gitu. Jadi masih belum ada penghasilan lulusan-lulusan siswa untuk dijadikan penghasilan atau kemandirian ke depannya gitu. Padahal mereka sudah dibekali vokasional sesuai kebutuhannya. Di sini dihadirkan saya mencoba membuat ide atau gagasan atau mungkin bahkan ini saya memunculkan Mang Dudi. Apa itu Mang Dudi? Mang Dudi itu adalah tingkatan ya, seperti SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama. Bukan, itu mah guyonan calon zaman dulu. Mang Dudi adalah manajemen dunia disabilitas. Jadi saya mencoba ingin menciptakan aplikasi di handphone untuk jembatan dunia kerja atau usaha untuk penyandang disabilitas. Jadi Mang Dodi ini dibuat sebagai jembatan keawaman dunia pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa akan teknologi, di mana tujuannya dalam online ya. Online seperti mungkin kalau aplikasi sekarang yang sudah booming itu ya seperti Gojek, Grab, aplikasi-aplikasi belanja yang lainnya, Shopee misalkan, dan seperti itu. Nah ini khusus dibuat sengaja untuk dunia disabilitas gitu. Untuk menjual jasa atau barang yang dimiliki oleh penyandang disabilitas ini ditawarkan ke publik nantinya. Bagaimana Mang Dodi ini nih, atau seperti apa Mang Dodi ini? Nah ini saya masih berupa prototip aplikasi. Ini ya saya bilang tadi sebagai mimpi atau angan-angan atau cita-cita ke depannya adanya Mang Dodi ini untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi lulusan siswa-siswa alumni dari SLB untuk bisa memanfaatkan teknologi ini untuk nanti di dunia usahanya gitu. Selanjutnya, nanti ini gambaran di dalam Mang Dodi ini seperti biasa ya, di awal mungkin ada di berandanya sekilas info mengenai pentingnya atau ada undang-undangnya mengenai disabilitas, bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan atau hak yang sama dalam apapun itu, apakah itu dalam pendidikan, dalam mendapatkan penghidupan yang layak, pekerjaan dan lain-lain seperti itu. Ini gambaran singkatnya, nanti isinya di dalam aplikasi Mang Dodi itu. Selanjutnya ini lewat saja, nanti isinya mungkin seperti ini. Jadi ada juga informasi-informasi mengenai undang-undang disabilitas yang lainnya. Selanjutnya, nah ini konten yang real intinya, misalkan di sini ada nanti ini contohnya di sini Diber. Jadi di sini Diber ini disabilitas bersih misalkan. Jadi karena memang kita sudah memberikan pembelajaran vokasional sekolah kemampuan anak untuk bisa cleaning service di sini. Jadi nanti misalkan di aplikasi handphone ini ada masyarakat yang ingin menggunakan atau
memerlukan jasa kebersihan dari penyandang disabilitas, dan tinggal klik saja di sini Moderator 2. di ber gitu. Ini konten ini khusus untuk menyediakan layanan atau jasa cleaning service khusus dari anak-anak atau penyandang disabilitas. Nah, ini bisa nanti di ber ini bisa diisi oleh disabilitas, misalkan yang hambatan bicara atau yang tunagrahita juga bisa gitu. Selanjutnya mungkin ada di tier disabilitas volunteer. Nah, ini untuk misalkan untuk penyandang disabilitas yang mampu atau sudah kami beri pelatihan di perbengkelan. Nah, jadi nanti misalkan masyarakat ingin menggunakan jasa dari disabilitas untuk bengkel motor misalkan atau mobil misalkan. Kurang untuk selama. Jadi per gelombang itu 1.500. Nah, ini bisa nanti jasanya diambil dari penyandang disabilitas yang bisa tunarungu, tunagrahita, tunadaksa juga bisa mungkin. Selanjutnya di sini ada Didan. Nah, ini untuk Didan itu disabilitas dandan atau nanti disediakan untuk jasa tata rias. Kita memang di kami juga ada pemberian keterampilan atau vokasional dalam merias gitu. Jadi nanti warga atau masyarakat yang ingin jasa rias dari penyandang disabilitas bisa diklik di Didan ini. Selanjutnya misalkan ada dijat gitu. Di sini disabilitas memijat. Nah, ini karena memang ada biasanya memang tunanetra yang ahli memang diberikan ke vokasional keterampilan memijat. Biasanya memang identik kalau yang tunanetra itu memijat gitu. Nah, ini gambaran secara besarnya nanti kontennya Mang Dudi ini seperti ini. Jadi konten Mang Dudi ini nanti sebagai jembatan penyandang disabilitas yang memberikan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dari berbagai keahlian, mulai dari tadi ada bengkel, cleaning service, tata rias, pijat dan lain sebagainya. Oh iya benar. Nah, ini nanti gambarannya nanti di aplikasi handphone ini seperti ini. Ini kan masih namanya prototip. Mudah-mudahan dengan ini ada ahli-ahli IT yang bisa kerjasama dengan saya. Saya ingin menciptakan aplikasi Mang Dudi ini biar bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh penyandang disabilitas dalam ya di dunia usaha, khususnya memang siswa-siswa lulusan SD. Nah, gitu. Ya, garis besarnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu-Ibu, ini aplikasi Mang Dudi sebagai aplikasi gawai yang dapat digunakan dunia usaha bagi penyandang disabilitas. Demikian sementara peran dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Memaparkan tentang Mang Dudi. Memang Mang Dudi ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk anak disabilitas saja, bukan hanya untuk lembaga SLB saja, barangkali terasa juga oleh lembaga-lembaga lainnya. Mang Dudi ini memang sangat membantu sekali terhadap perkembangan dunia pendidikan. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Pepi tadi bermanfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya barangkali saya mempersilahkan kepada partisipan apabila ada yang mau menanggapi, mau memberi saran atau mau bertanya sekalipun itu disilahkan. Saya tampung untuk sesi pertama 3 orang penanya dulu. Disilahkan Ibu dan Bapak. Bu mohon maaf ya sebentar. Ya. Dipotong dulu. Buat para partisipan jangan lupa untuk mengisi presensinya ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mangga partisipan yang mau boleh langsung Bu.
Mangga, silahkan. Ya, atur nuhun Bu Lilis. Wilujeng Pak Pepi, selamat pagi. Sangat pengetahuan wawasan buat saya secara pribadi sangat terharu, sangat bagus. Atur Maaf, nuhun Pak Pepi. Bapak dengan Iya, Pak siapa? Dede. Saya Dede, saya dari Kemenag, di Kemenag ya, Ah, bertugas Kemenag KBB. oh iya. Iya. Iya, Pak Dede. Ini aja mungkin Pak Pepi minta informasi, kita kebetulan sama-sama ya di KBB ya Pak Pepi ya. Iya, Pak Dede. Iya, waktu itu bukan digulirkan, sepertinya sudah agak beberapa lama ya, dari 2015, 2014 kalau nggak salah, ketika Kadisdiknya Bu Agus. Tentang ini, mungkin Pak Wibi bisa memberikan informasi lebih tentang pendidikan inklusif yang ada di sekolah atau di madrasah. Nah, ini kaitannya dengan program yang ada di yang keseharian Pak Pepi sendiri gitu. Soalnya waktu itu ada semacam arahan atau di madrasah atau di sekolah itu harus siap menerima gitu ya, ABK. Nah, kaitannya dengan itu gimana kira-kira? Saya mohon mohon informasi. Atur nuhun Pak Pepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Dede dari Kemenag, kebetulan dari Kabupaten Bandung Barat juga. Beliau bertanya tentang keterkaitan program inklusif barangkali dengan sekolah umum, gitu, di mana pemerintah daerah menganjurkan bahwa sekolah-sekolah umum harus memiliki program inklusif, artinya harus menerima anak disabilitas di sekolah umum. Itu bagaimana keterkaitannya barangkali seperti itu Pak Pepi yang digambarkan oleh Pak Dede tadi. Silahkan Pak Pepi untuk menanggapi. Iya, baik, Pak Dede. Walaupun mungkin tidak bertanya langsung mengenai materi yang saya sampaikan, ini bertanya mengenai masalah luas mengenai pendidikan inklusi. Ya, Bapak Ibu dan Pak Dede, mungkin kalau bertanya pendidikan inklusif, bagaimana madrasah atau sekolah lain harus menerima siswa-siswa ABK atau anak yang berkebutuhan khusus. Memang ini memang sudah menjadi ketentuan bahwa semua sekolah sekarang harus ramah anak, dalam artian memang harus menerima berbagai macam kebutuhan atau hambatannya. Namun memang di samping itu banyak sekali kendala, karena memang inklusif di sini, inklusif itu memang falsafah ya, di mana memang semua sekolah harus bisa nyaman, dalam artian memang harus bisa menerima atau memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun memang kita dihadapkan ke dalam permasalahan-permasalahan di lapangannya. Memang ini dari semenjak muncul pendidikan inklusif ini kita selalu terus-menerus berbenah. Kalau saya lihat karena memang mungkin madrasah itu di Kemendag, terus kalau mungkin sekolah dasar SMP itu adanya di Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, dan SLB sendiri juga berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi secara ini memang berbeda, tetapi memang mungkin harus ada saling kerjasama atau koordinasi. Kalau kita perhatikan biasanya Bapak Ibu di kota kabupaten itu sudah dibentuk Pokja inklusi. Alhamdulillah. Nah, kalau di KBB memang ada Pokja semenjak kepala dinasnya itu Ibu Agusin kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu memang berawal dari harus dari kebijakan dari dinasnya juga sendiri. Alhamdulillah memang Pokja sudah ada, walaupun memang mungkin sampai saat ini belum banyak berjalan. Kita harus saling sinergi, kerjasama lintas sektoral untuk memang membenahi kekurangan-kekurangan di pendidikan inklusif.
walaupun memang keberadaan kami sekolah luar biasa, apalagi sekolah luar biasa negeri seperti kami SLB Negeri Bandung Barat memang dijadikan resource center atau memang apa namanya pusat sumber pendidikan inklusif eh, di sekitar SLB negeri gitu. Tapi memang kita juga mempunyai hambatan, banyak kendala juga. Yang pertama mungkin masalah koordinasi dan juga yang lainnya masalah waktu gitu. Karena kita juga dibebani dengan karena guru atau tenaga pendidikan yang ada di resource center juga kan mempunyai tugas sebagai guru wali kelas atau mata pelajaran di sekolahnya di SLB sendiri gitu. Terus untuk yang keluar juga harus ada peraturan atau yang peraturan yang memang harus lebih fokus untuk mengenangani pendidikan inklusif ini. Mungkin itu Bu sementara karena ini bicaranya luas mengenai pendidikan inklusif. Iya. Terima kasih Pak Pepi. Kalau boleh saya simpulkan penjelasan dari Pak Pepi itu artinya sekolah umum harus ramah terhadap anak berkebutuhan khusus dengan dibentuknya Pokja inklusif ya. Mudah-mudahan sekolah-sekolah umum bisa menerima anak ABK. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan munculnya berbagai masalah. Karena bagaimanapun juga guru-guru yang ada di sekolah umum bukan basic dari tidak ada basic dari ke-PLBH-nya, barangkali agak sedikit ribet ya Pak Pepi, berbeda dengan Pak Pepi yang memang basicnya dari PL. Si Pak Pepi, jawaban dari Pak dipahami. Ya, hatur nuhun Bu Lilis, Pak Pepi. Memang mohon maaf ya, ketika berbicara konten ini sangat lebih dan mungkin baru juga. Ya, hanya ini maaf ya, agak sedikit keluar ya. Barusan juga informasinya cukup lengkap dari Pak Pepi. Intinya memang mungkin yang kedua ya setelah yang dijelaskan oleh Ibu barusan yang dirangkum oleh Ibu. Kedua mungkin itu koordinasi karena sangat kurang ya, sangat minim yang ahli atau yang berkecimpung di bidang ini seperti Pak Pepi lah, tenaga yang punya basic seperti itu. Jadi kadang-kadang di madrasah atau di sekolah itu butuh koordinasi yang cukup baik, cukup intens dengan pihak yang bergelut di sana, terutama dalam menangani yang kata Bu Lilis tadi ya, permasalahan tadi. Iya. Jadi ada berbagai permasalahan itu. Intinya mungkin gitu supaya lebih mohon nanti apabila rekan-rekan kami dari madrasah atau dari ini berkoordinasi itu yang berkaitan dengan program inklusif yang digulirkan oleh Bisa Bu, pemerintah. bisa Pak hubungi sekolah kami ya. Oh iya, makasih Pak Pepi. Untuk materinya cukup jelas, cukup menantang, cukup menarik. Terima kasih, sukses Pak Pepi. Lain tapi Terima kasih. gratis. Terima kasih Pak Dede. Ini ada yang masuk lagi barangkali. Halo Ibu, dengan siapa Ibu boleh menyebutkan identitasnya? Fasilitas direktorat tadi pakai Ya, siap. pemateri. Saya Ibu Elis dari Kabupaten Cianjur, Bu. dia. Mau bertanya kepada Pak Pepi yang memaparkan tadi mengenai ABK. Ya. Bu, Ya, Iya, Bu. enggak? ada? Ada Bu. Ya, kebetulan saya punya anak ABK di rumah yang menyandang tunagrahita. Iya. Jadi gimana karena dia itu hiperaktif lalu buta warna, jadi saya minta solusi harus gimana
pendidikannya harus kemana, karena usia 10 tahun itu dia dimasukkan ke SLB Sukanagara belum bisa apa-apa gitu. Oh iya. Dia harus Oh, kemana? berarti sudah sekolah di SLB Negeri Sukanagara, Bu ya? Udah. Ya, terima kasih Bu Elis yang telah bertanya tentang bagaimana cara menangani anak ABK. Rupanya ini lebih tertarik kepada penanganan anak ABK, Pak Iya, betul betul. Pepi. Mudah-mudahan nanti Tapi di tapi Sumut. tidak masalah karena memang ini ada keterkaitannya juga gitu dengan materi Pak Pepi tentang PLBA. Mungkin ini agak sedikit ada pengembangan dari materi itu. Justru lebih bagus menurut saya begitu ya. Bu Elis, kita simak saja bagaimana pendapat Pak Pepi mengenai penanganan anak ABK. Silakan Pak Pepi. Iya, terima kasih Bu Elis. Kalau Bu Elis bertanya di rumah itu di tetangganya atau memang di anaknya Bu Elis gitu? Anak saya, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kalau ditanya harus bagaimana, sebenarnya langkah awal Ibu sudah benar. Ibu memasukkan anak Ibu ke sekolah luar biasa karena memang kalau dilihat dari hambatannya anak Ibu itu tunagrahita dan juga tadi dikatakan hiperaktif, buta warna dan jadi sebenarnya itu anak Ibu itu kompleks jadi punya hambatan yang multiple gitu. Jadi ganda, jadi semua hambatan ada. Jadi langkah Ibu sudah benar, itu Ibu sudah memasukkan ke sekolah, jadi tidak, kadang kan ada orang tua yang di masyarakat karena mungkin merasa punya anak dengan kebutuhan khusus itu aib, makanya disumputkan Bu, disimpan di rumah, disebutkan di rumah, tidak disekolahkan, nah itu kan hal yang salah. Jadi Ibu sebenarnya udah benar, langkah pertama memasukkannya ke sekolah. Tinggal nanti bagaimana kok dilihat nggak ada perkembangannya. Sepertinya dilihat tidak ada perkembangannya, Bu. Jadi nanti Ibu percayakan saja kepada guru-guru yang ada di sekolah dan sering berkomunikasi dengan guru-gurunya. Karena saya yakin di sekolah juga diberikan apakah itu bukan hanya pedagogik, juga diberikan terapi-terapi, Bu. Terapi-terapi untuk intinya anak bisa pokoknya mengoptimalkan kemampuannya apapun itu sekecil apapun. Kita tidak merasakan apa perubahannya, tapi secara proses pasti ada perubahan-perubahan gitu Bu. Oh ya, terima kasih. Hanya yang saya ingin tanyakan tadi kan ada beberapa hal untuk penyaluran anak ABK yang berkebutuhan ini. Tapi yang untuk kebutuhan anak tunagrahita itu yang sudah dewasanya kira-kira keterampilannya apa gitu. Karena dia itu sukanya kalau ada mesin-mesin dibongkar. Nah, iya. Oke. Ada mobil, ada motor, ya pokoknya mah yang mesin-mesin itu pasti dia suka. Tetapi dia tidak ngerti. Iya. Betul Bu. Sebenarnya dari cerita Ibu itu sudah bagus, jadi anak sudah kelihatan ternyata minatnya membongkar-bongkar mesin otomotif berarti Bu ya. Dan diarahkan oleh gurunya. Jadi sekecil apapun apa yang bisa dioptimalkan dari minat atau kemampuan dari anak ini nantinya. Minimal misalkan kalau hanya bisa membongkar-bongkar mesin atau hanya bisa ngelap-ngelap bisa aja nanti jadi yang mencuci motornya, mau mencuci mobilnya seperti itu untuk kedepannya gitu. Jadi nanti Ibu sering diskusi aja dengan gurunya Bu, dengan terapisnya di sekolah. Tapi susah untuk menanggapi itu pelajaran tentang materi pelajaran, nggak bisa. Ibu jangan memaksakan anak untuk bisa pelajaran Bu. Yang penting anak Ibu bisa dioptimalkan apapun itu kemampuannya gitu. Kita tidak, kadang kita salah menilai bahwa nilai anak nilai dari nilai matematikanya 100 atau 10 atau nilai pelajarannya berapa. Tidak Bu. Jadi kita optimalkan kemampuannya apapun yang bisa kita optimalkan gitu Bu.
Oh ya, terima kasih pencerahannya. Jadi saya mendapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk mendidik anak saya. Jadi saya tidak Tetap akan semangat. memaksakan dia harus bisa baca, harus bisa itu, harus bisa ini. Jadi Iya, begitu ya. betul, Bu. Iya, Oh iya, iya, terima betul. kasih. Terima kasih Bu Elis. Bu Elis. Jadi Ya, Bu Elis ya. Bu Elis dari mana? Dari Cianjurnya, Bu. dari Cianjur Campaka itu sama dengan Pak Bilal host dekat. Oh iya, betul. Hanya saya ini belum mahir IT, jadi belum bisa mengerjakan tugas. Terus harus kemana kami itu untuk Ya, jadi susah gitu. ya. Baiklah Bu Elis. Jadi tadi pemaparan Pak Peti itu memang anak ABK itu tidak bisa mengejar prestasi akademik. Jadi yang penting bahwa anak ABK itu dibekali life skill-nya, kemandiriannya, kemudian sekecil apapun tadi kata Pak Peti diperhatikan dan dikembangkan, mudah-mudahan menjadi bekal hidup dia. Jadi Iya. belajar akademiknya, bacanya dan lain sebagainya memang itu tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin tercapai begitu. Nah itu barangkali Ibu paparan dari Pak Ferry, mudah-mudahan Ibu dan menjadi bekal Ibu untuk mendidik anak. Terima kasih. Untuk selanjutnya barangkali ada yang penanya lagi. Kalau tidak ada, akan saya simpulkan barangkali. Ada tidak? Sebentar Bu, Silakan. sebentar Bu, ini ada Pak Kankan sama, udah Sunghen, coba cek dulu. Pak Oh iya, Kankan. ya, mangga. Halo Pak Kankan, Siap, siap. silakan Pak. Mohon maaf ya, agak lama. Pak Kakan mau bertanya? Cukup Pak. Tadinya mau bertanya, saya mencari link presensi aja. Tapi sudah ketemu, sudah guys. Ya. Terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi, menanggapi Oke, atau terima kasih, luar biasa paparan materinya. Ya, terima kasih Pak. Baiklah Ibu dan Bapak, kalau tidak ada karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 10, maka pada kesempatan ini izinkan saya menyimpulkan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Peti tadi. Dunia usaha menjadi tren di semua lembaga, baik itu untuk lembaga umum maupun lembaga untuk anak disabilitas. Juga dengan adanya aplikasi kerjasama yang telah dibuat oleh Pak Peti barusan, ada manfaatnya buat kita semua. Ada sedikit kata motivasi buat anak disabilitas sebagai motivasi barangkali. Jadi aku tidak bisa mengubah arah angin, tapi aku bisa mengatur layarku untuk selalu mencapai tujuan. Ketika kita berfokus pada disabilitas seseorang, kita akan mengabaikan kemampuan, keindahan dan keunikan mereka. Tapi begitu kita belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, secara tidak sadar kita akan belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa sadar. Bergeraklah untuk anak disabilitas, berjuang dalam keterbatasan tanpa batas. Semoga meraih prestasi yang gemilang dengan jelas. Itu saja barangkali Ibu dan Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kepada Pak Bila. Ya, terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih buat Pak Pepi juga partisipannya, juga Ibu Lilis selaku moderator. Terima kasih banyak. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk